Halo, Assalamualaikum. Welcome back to English Corner MLE with Miss Lely. Today, we are going to study about past continuous atau yang biasanya disebut dengan past progressive, yang fungsinya dalam menjelaskan sesuatu kejadian yang telah berlangsung pada masa lampau namun masih tetap terjadi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Any further ado, let's get started. Oke, definisi dari past continuous tense sendiri adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Jadi past artinya adalah lampau. Jadi sebelum kita masuk ke past continuous, kita harus lebih tahu dulu tenses dalam bentuk past. Jadi ada dua tenses dalam bentuk past. Yang pertama adalah simple past. Yang kedua adalah past continuous atau past progressive. Contoh simple past yakni I studied. Yang maknanya adalah saya telah belajar. Terjadi pada waktu tertentu. Misalkan tadi malam saya telah belajar bahasa Inggris. Jadi waktunya waktu tertentu yakni tadi malam. Past continuous atau past progressive, contohnya misalkan I was studying. Maknanya adalah saya telah sedang belajar. Maksudnya adalah saya telah belajar dan masih sedang belajar pada waktu tertentu. Nah, untuk menjelaskan perbedaan simple past dan past continuous, kita ilustrasikan seperti ini. Misalkan, saat ini kita berada pada jam 3 sore. Nah, tadi pagi, I start study at 7 a.m. Jadi, saya mulai belajar jam 7. Dia adalah menggunakan kalimat simple past. Karena kata started, mulai. Kemudian, jam 1 siang, I finished study at 1 p.m. Jadi, saya selesai belajar jam 1. Jadi, pada waktu tertentu, jam 7 itu adalah waktu tertentu, saya mulai belajar. Dan waktu tertentu pula, jam 1 siang, saya telah selesai. Tetapi berbeda ketika kita akan menekankan bahwa apa yang telah kita lakukan pada saat jam 7 sampai jam 1, itu kita menggunakan past continuous, yakni I was studying at 7 a.m. until 1 p.m. Saya mulai jam 7 sampai jam 1 saya sedang belajar. Jadi ada periode waktu atau selama waktu tertentu, yaitu jam 7 sampai jam 1 itu kita sedang belajar. Itu yang disebut dengan past continuous atau past progressive. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus dari past continuous. Rumusnya adalah subject plus was or were plus verb ing. Untuk strukturnya kita bisa melihat di sini ada 3. Yang pertama adalah positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang positif, subjeknya bisa kita lihat I, he, she, it. Itu adalah menggunakan was. Kenapa menggunakan was? Karena he, she, it adalah subjek tunggal. Jadi ketika subjeknya tunggal, kita menggunakan kata was untuk kata bantunya. Sedangkan you, we, they ini adalah jamak. Kita harus menggunakan kata were untuk kata bantunya.
Selanjutnya adalah verb ing. Di sini kita ambil contoh adalah verb yang berasal dari kata study, ya artinya belajar. Kemudian study ini kita tambahkan dengan ing menjadi studying. Jadi kalau kita gabungkan untuk yang positif, I was studying. He was studying. She was studying. It was studying. You were studying. We were studying. They were studying. Nah, bagaimana dengan kalimat negatifnya? Negatifnya hanya kita tambahkan dengan not saja. Jadi mudah sekali. Contohnya misalkan I was not studying. He was not studying. She was not studying. It was not studying. You were not studying. We were not studying. They were not studying. Untuk kalimat interrogatif, kata bantunya was atau were-nya berada di depan, kemudian ditambah dengan subjek dan ditambah dengan verb ing. Was I studying? Was he studying? Was she studying? Was it studying? Were you studying? Were we studying? Were they studying? Nah, bagaimana contoh penggunaan past continuous? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kejadian yang sedang berlangsung dan selesai di masa lampau. Contohnya misalkan, she was watching television at 9 p.m. last night. Jadi kejadiannya, dia sedang menonton televisi jam 9 malam dan kemudian selesai pula menonton televisinya pada malam itu juga. Nah, kejadian yang kedua yakni kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu dan masih terjadi ketika kejadian kedua terjadi. Contohnya misalkan they were studying when I came. Jadi mereka sedang belajar, ada periode waktu ya, mereka sedang belajar, terus kemudian saya datang. Yang ketiga, menunjukkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di waktu lampau. Contohnya misalkan, I was eating while my brother was studying. Jadi, saya sedang makan, sementara adik saya juga sedang belajar. Untuk keterangan waktu past continuous ada dua, yakni yang pertama adalah when, yang maknanya ada ketika, kemudian while, yang maknanya adalah selagi. When adalah keterangan waktu yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan dengan spesifik waktu. Contohnya misalkan, I was eating when he called me. Saya sedang makan ketika dia menelpon saya. Sedangkan untuk while adalah keterangan waktu yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Contohnya, Dian was watching television while Andi was sleeping. Jadi, Diana sedang menonton TV sementara Andi sedang tidur. That's all for the material today. See you next time. Bye-bye.